Makasih ya, Jun. Sama-sama. Semoga luka di bibir kamu gak berbekas sama kayak hati kamu. Hati aku? Kata siapa hati aku terluka? Aku tahu kok dari cara kamu memperlakukan laki-laki. Sok tahu kamu. Siapa yang sok tahu? Aku udah lihat semuanya kok setelah kita beberapa kali ketemu. Makasih ya, Jun. Kalau aku boleh tahu, cowok yang tadi mukul kamu itu siapa? Cowok itu Marwan, mantan suami aku, ayahnya Rifki. Aku tahu kenapa kamu ngeliat aku aneh kayak gitu. Kamu pasti mikir aku wanita bodoh kan? Bisa-bisanya mau sama cowok yang kayak tadi. Jun, aku emang wanita bodoh. Aku besar di panti asuhan dan tanpa kasih sayang. Makanya pas ada cowok yang baik banget sama aku langsung ngerasa itu surgaku. Maukah kamu jadi istri aku? Jadi ibu yang baik untuk anak-anakku? Iya. Tapi ternyata semua itu bohong. Semenjak menikah semua itu berubah. Kata-kata manis dari mulutnya berubah menjadi kasar. Dia sangat egois. Masalah kecil aja bisa menjadi besar, Jun. Dan waktu itu dia pernah memaksa aku untuk dia pernah marah sama aku. Gara-gara aku mau berhenti kerja karena kandungan aku udah besar, Jun. Sekarang, kandungan kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Sini, sini. Dan yang lebih parah, yang bikin aku sakit hati, dia pernah jual aku ke temennya, Jun. Ayo, ikut. Ikut. Marwan, lepasin aku. Aku mau. Ikut. Nggak mau, aku nggak mau. Teman aku tadi yang mau tidur sama kamu tuh. Dia siap bayar kamu dengan harga tinggi. Dari situ, aku memutuskan untuk pisah dari Marwan. Karena menurut aku dia bukan suami yang baik buat aku. Dari situlah aku nggak percaya yang namanya cinta. Kisah hidup Dira sangat tragis. Dan Saskia nggak mungkin bisa ngarang cerita seperti ini. Tapi kalau bukan karangan, berarti Dira memang bukan Saskia. Maaf ya, Jun, aku jadi cerita panjang lebar gini sama kamu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak mau dengar ceritaku, kamu lupain aja. Enggak kok, Dira. Kita itu sama. Korban patah hati. Patah hati sama siapa kamu? Karena cintanya aku ditolak sama kamu. Maksud aku sama orang yang mirip sama kamu. Saskia. Iya, Saskia. Dari kecil, aku selalu main bareng sama Saskia. Dan kita tuh nggak bisa dipisahin. Kita selalu main bareng, ketawa bareng. Dan aku paling suka kalau dia lagi manja. Betulin tolong dong. Gak mau. Pasang sendiri.
Soalnya kalau dia lagi manja, dia tuh pasti nyarinya aku. Semakin dia dewasa, dia semakin cantik. Aku kagum banget sama kecantikannya dia. Dari kecil tuh aku udah suka banget sama dia. Tapi dia tuh nggak pernah sadar sama perasaannya aku. Karena dia selalu nganggap aku tuh cuma sebagai kakaknya dia doang. Sampai akhirnya sekarang Saskia udah menghilang. Dan semenjak saat itu aku udah kehilangan arah hidup. Aku sampai nggak tahu gimana caranya aku supaya aku bisa bangkit lagi. Kok kamu malah ketawa? Berarti kita sama dong, korban patah hati. Dira, ini masih jam kerja. Si Rese. Jun, aku masuk kerja dulu ya. Ya nggak apa-apa kok. Makasih ya, Jun. Keluar kamu, Dira. Masih jam kerja juga. Ngapain di sini? Masuk. Apa? Sudah berapa lama aku di sini? Papa, gimana kabar Papa sekarang? Selamat malam. Apa benar Dr. Marvel kerja di klinik ini? Saya mau bertemu dengan dia. Ya betul Pak. Oh ini deh. Saya Dr. Marcel. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, bisa kita bicara sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Ini kan ayahnya Saskia. Kemarin aku sempat browsing di internet. Silakan. Ya, terima kasih. Kania, ini Papa bawa makanan buat kamu, Kania. Kania kemana? Kania, kenapa kosong? Kania, Kania jangan tinggalin Papa, Kania. Kania! Jadi, begitu ceritanya. Tidak, Dr. Marcel. Saya yakin sekali kalau anak saya Saskia itu masih hidup. Karena terbukti, jenazah yang terbakar habis dari mobil itu bukan anak saya. Makanya saya datang ke sini, dokter. Karena saya tahu betul waktu itu dokter yang mengantarkan sebuah amplop kosong yang bertulisan tangan anak saya Saskia. Ya kan, dokter? Saskia. Saya tidak kenal dengan Saskia, Pak. Dan saya juga tidak pernah mengantarkan surat ke kantor Bapak. Dokter Marcel, nggak perlu bohong. Iya, memang saya nggak bisa melihat jelas sosok yang ada di rekaman CCTV kantor saya. Tapi saya ini bisa melacak Anda dari plat nomor mobil Anda yang diparkir di kantor saya. Mobil warna putih. Mobil putih. Mobil itu sudah saya jual, Pak. Sudah dijual. Saya masih banyak urusan, Pak. Kalau Bapak sudah tidak ada urusan dengan saya, silakan. Ya, maaf sudah mengganggu waktu Anda.
Kenapa dengan orang itu? Kenapa dengan orang ini? Mungkin dia perlu cari saya. Ada lagi yang saya bisa bantu, Pak? Dokter Marcel, siapa orang yang dibalut itu? Dia ingin memanggil saya. Oh, itu pasien saya yang sedang dirawat di sini, Pak. Itu Ada lagi? nggak ada, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Percayakan pada kami. Ya, tentu saja dokter. Ya, maaf. Kok Om Iqbal belum datang-datang juga sih? Pape bener deh. Katanya mau ngomongin duit banyak. Boro-boro. Batang hidungnya aja gak kelihatan. Kenapa laki-laki yang janjian sama Riri nggak datang-datang ya? Hah, pulang aja deh kalau begini ceritanya. Halo, assalamualaikum. Oh, iya, mau pesen kue? Oh, habis nyobain kue saya yang di warung. Iya Bu, kalau pesen bisa. Iya, iya. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Kayaknya mereka nggak jadi ketemuan. Mendingan aku kerja aja deh bikin kue. Yang mana, Mas? Oh ini toh. Oh. Hati-hati mah Iya, licin, Mas. iya. Ya, Mama duluan. Iya, iya. Oke. Nah, ini dia rumahnya, Bu. Oh ini. Gimana? Permisi. Kok nggak dibuka-buka ya? Iya, nggak ada orang kali ya, Ma? Masa sih? Itu di rumah depan ada dua wanita. Cari siapa ya mereka? Dari tampilannya sepertinya nggak cocok untuk tinggal di lingkungan seperti ini. Kamu itu kenapa sih? Berani-beraninya bohongin saya? Kamu mau nipu saya ya? Beneran, Bu. Dia itu tinggal di sini. Tapi sekarang saya nggak tahu kalau dia udah pindah. Kamu jangan bohong. Terlaluan banget sih. Udah, Mah. Kita dibohongin gini, kita pulang aja yuk. Ayo ah.